Hai guys, kali ini aku mau ngasih tahu gimana cara aku nyatok rambut biasanya. Aku pakai catokan, ini catokan lurus ya. Yang lebih pipih dari ini juga bisa. Terus pakai vitamin rambut apa aja bisa. Sisir. Terus jedai, jepit biasa juga bisa sih. Yang pertama-tama kita sisir rambut dulu supaya nggak gubet-gubet, nggak nyangkut-nyangkut gitu, supaya nanti gampang pas dicatoknya dia nggak nyangkut-nyangkut catokannya. Habis disisir jangan lupa pakai vitamin. Vitaminnya sebanyak-banyak banget supaya nggak berminyak rambutnya. Yang paling penting itu mulai dari tengah sampai ke bawah. Tapi yang paling penting sih di bawah sih, soalnya dia suka kering-kering pecah-pecah gitu kan. Takutnya rusak kalau misalnya sering-sering dicatok terus nggak dikasih vitamin. Kalau buat di akar dia kasih sedikit aja sisa-sisa yang dari bawah. Pokoknya paling penting yang bawah. Terus habis itu dijepit rambutnya, aku bagi-bagi gini. Aku bagi sedikit-sedikit karena aku pengen nyatoknya itu nanti sedikit-sedikit, nggak langsung banyak, soalnya catokannya juga nggak yang gede-gede banget. Disisir dulu supaya lembut. Terus aku juga nyatoknya sedikit-sedikit tuh, karena aku nggak mau gede-gede. Kalau misalnya mau banyak juga bisa jadi lumayan gede gitu. Nah, aku catok dulu dari akar, setelah di tengah, terus aku puterin, aku tarik gini sampai bawah. Kalau udah sampai bawah, aku puterin lagi gini ke atas, terus ditunggu sebentar nanti sampai di tengah. Kalau misalnya mau tuh lucu kan, udah kayak di salon-salon. Kalau misalnya mau catokannya mulai nah kayak gini nih, mulai dari akar, bisa langsung diputer. Tapi karena aku pengennya dari tengah-tengah curly-nya, jadi aku curly dari tengah-tengah. Kalau misalnya mau curly dari mulai deket pangkal rambut, itu bisa banget diputer dari yang mulai dari agak dari pangkal, kita putar supaya curly-nya itu hampir keseluruhan rambut di curly. Tapi aku pengennya setengah, jadi ya setengah aja. Semua dilakuin kayak gini ya, tuh berhasil semua kan. Lakuin kayak gitu sampai selesai. Ini aku nyatoknya ke arah luar ya, soalnya aku lebih suka rambutnya itu ke arah luar daripada kalau misalnya ke dalam. Kalau udah ke arah luar gitu dia kayak natural aja gitu. Miring ya ini tuh, nggak lurus, supaya hasilnya juga bagus. Ini aku catokan belum selesai makeup ya, jadi pipiku masih ada kontur-konturnya, belum ditutup lagi pakai bedak. Jadi gini deh. Sebenarnya kalau mau nyatok curly gini pakai catokan yang lebih pipi dari ini, lebih lebar juga bisa, asalkan gimana niat kita sih. Sebenarnya pasti bakalan berhasil aja kalau pakai cara kayak gini. Soalnya aku juga sebelum punya catokan ini aku pakai catokan yang pipih dan lebar banget, dan ya berhasil aja. Kalau misalnya belum bisa curly, rajin-rajin aja belajar supaya semakin lama semakin bisa, pasti bisa.
Soalnya aku juga dulu nyatok rambut aja nggak bisa, tapi karena sering jadi pinter deh. Maaf ya guys, aku terlalu fokus jadi nggak senyum-senyum. Tapi sebenarnya aku nggak kayak gini kok. Kalau fokus aja aku terlalu fokus jadi mukanya jutek gini. Ini aku ngelakuin ini buat catok ini nggak nyampe 10 menit ya, cepet banget. Walaupun sedikit-sedikit tapi karena udah kebiasaan jadi ya gitu deh, cepet banget nyatoknya. Nah, yang terakhir aku biasanya jepitin, soalnya tinggal yang bagian depan. Nah, kalau udah terakhir gini biasanya aku bakalan ambil sedikit yang bagian depan di dekat belahannya, terus aku catok, soalnya aku nggak suka dia tuh jadi lepek gini tuh, jadi jelek, nggak alami gitu, dia nggak bervolume. Jadi aku ambil sedikit, nanti aku catok ke depan. Dan aku emang selalu kayak gini, gak pernah berubah. Aku catok kayak gini, baru nanti sampai bawah aku curl sedikit, baru nanti aku ke belakangin. Menurut aku cara kayak gini bisa jadi hasilnya tuh jadi kayak lebih puas gitu loh. Nah, terus aku belakangin, kan jadi lebih bervolume gitu, dia nggak lepek, nggak lengket ke kulit gitu. Nah, terus aku ini pangkal-pangkalnya aku catokin lagi supaya dia itu rapi dan nggak ada kayak bekas-bekas catokan gitu loh, kayak perbatasannya gitu. Jadi aku catok kayak gini nih, bagian pangkal-pangkal yang bagian atasnya, supaya dia rapi. Udah deh, jadi biasanya aku tuh selalu kayak gini guys. Ini gampang banget loh diikutin, baru belajar juga pasti bisa.
Nah, selesai dicatok gini biasanya aku kasih vitamin lagi supaya dianya itu tahan. Menurut aku kalau misalnya habis dicatok dikasih vitamin sedikit, dia itu jadi lebih tahan gitu. Terus aku juga pisah-pisahin rambutnya supaya nggak kayak yang nyatu-nyatu gitu, supaya kayak curly alami gitu. Aku kayak gini, dia nggak bakalan hilang curlynya walaupun kita tarik-tarik. Udah deh, bagus. Ini bakalan tahan seharian. Kalau misalnya kita ada acara, bakalan tahan karena udah kayak cara-cara yang aku buat tadi. Silahkan coba ya. Lucu banget. Selamat mencoba.